Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi tentang fiber optik. Sebelumnya, kalian pernah dengar tidak apa itu fiber optik? Nah, fiber optik merupakan sejenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus dan lebih kecil dari sehelai rambut. Fiber optik ini dapat digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat lain dengan kecepatan tinggi. Sumber cahaya yang digunakan biasanya adalah laser atau LED. Kabel ini biasanya berdiameter kurang lebih 120 mikrometer. Kemudian, terdapat prinsip kerja dari fiber optik. Yang pertama, sinyal awal atau source berbentuk sinyal listrik di transmitter diubah oleh dioda laser dioda atau transducer elektropik menjadi gelombang cahaya. Selanjutnya, gelombang cahaya ditransmisikan melalui fiber optik menuju penerima atau receiver pada ujung kabel fiber optik lainnya. Kemudian, oleh penerima, sinyal optik ini diubah oleh fotodioda atau transducer optoelektronik menjadi sinyal elektrik kembali. Fiber optik ini memiliki dua jenis. Yang pertama ada fiber optik single mode dan yang kedua ada fiber optik multimode. Kabel fiber optik single mode ini yaitu kabel jaringan yang memiliki transmisi tunggal sehingga hanya bisa menyebarkan cahayanya hanya melalui satu inti dalam suatu waktu. Jenis fiber optik ini memiliki inti berukuran kecil dengan diameter sekitar 9 mikrometer yang digunakan untuk mentransmisikan gelombang cahaya dari sinar inframerah dengan panjang gelombang 1300 sampai 1550 nanometer. Fiber optik ini memiliki komponen yang masing-masingnya memiliki fungsi. Yang pertama ada bagian inti atau core. Bagian ini terbuat dari bahan kaca dan memiliki diameter yang kecil. Untuk diameter serat optik yang lebih besar biasanya akan mampu membuat performa yang baik dan stabil. Yang kedua, bagian cladding. Bagian cladding ini merupakan bagian pelindung yang menyelimuti serat optik. Cladding terbuat dari bahan silikon dan memiliki komposisi bahan yang berbeda dengan bagian core. Cladding memiliki fungsi sebagai pemandu gelombang cahaya yang mampu merefleksikan dari semua cahaya tembus kembali kepada core. Yang selanjutnya ada bagian coating atau buffer. Bagian ini merupakan mantel dari serat optik yang berbeda dengan cladding dan core. Lapisan coating yang terbuat dari bahan plastik yang memiliki sifat yang elastis. Bagian ini berfungsi untuk lapisan pelindung dari semua gangguan fisik yang mungkin terjadi, misalnya lengkungan pada kabel, kelembapan udara dalam kabel. Yang terakhir ada bagian string member dan outer jacket. Bagian ini merupakan lapisan bagian yang sangat penting karena bagian ini menjadi pelindung utama dari semua kabel fiber optik. Bagian ini merupakan bagian luar kabel fiber optik yang mampu melindungi inti kabel dari berbagai gangguan. Dalam fiber optik ini memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Beberapa kelebihan yang dimiliki oleh fiber optik yaitu yang pertama ada kapasitas yang besar dalam mentransmisi informasi yang ada. Yang kedua ada komponen yang tipis dan kecil. Ukurannya kecil, ringan, lebih tipis, dan fleksibel. Yang ketiga, tidak menggunakan arus listrik. Dan yang terakhir ada serat optik aman, tidak mudah terbakar. Selanjutnya, beberapa kekurangan yang dimiliki oleh fiber optik. Yang pertama, biaya perawatan mahal. Yang kedua, membutuhkan sumber cahaya yang kuat. Yang ketiga, penempatan kabel tidak bisa dilakukan sembarangan. Sekian informasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.